just have one question for you. No, Janu, I need to. Janu, please, I need to. You truly make me the happiest person on earth. Yo, what's up everybody, it's your boy Mr. G. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang kenapa menjadikan pengen punya pacar sebagai the ultimate goal lu dalam berhenti PMO itu, in my very honest opinion, itu kurang tepat. Gue beberapa kali sempat baca komentar yang bilang kalau tujuan mereka stop ngelakuin PMO itu karena lagi jatuh cinta, lagi ngincer cewek, pengen menyenangkan hati si doi, pengen ngebuktiin kepada si doi kalau hati lu itu bersih dan suci dan layak dicintai dan disayangi juga. Apakah ini keputusan yang tolol? Sebenarnya enggak sih, selama itu efektif buat ngebantu naikin motivasi lu untuk enggak nyentuh PMO, itu sah-sah aja, itu bagus-bagus aja. Tapi ada warning nih, menurut gue pribadi, ngejadiin jatuh cinta, pacaran, romansa sebagai tujuan utama lu pengen terbebas dari PMO, itu rasanya kurang tepat gitu. Why? Karena berarti kan tujuan utama lu berhenti PMO itu demi mengejar validasi orang lain dong. Dalam hal ini cewek, lawan jenis, supaya dia jadi suka sama lu dan menerima keberadaan lu. I don't know man, menurut gua ketika lu ngejadiin approval orang lain sebagai tujuan utama, maksud gua di sini nggak cuma di kasus berhenti PMO, di area lainnya kayak misalnya nge-gym, bodybuilding, yang sebenarnya buat flexing, walaupun dari luarnya mungkin lu berkuar-kuar bilang pengen punya badan yang sehat, tapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hati lu desperate banget pengen disebut hot sama cewek. Itu kayak lu belum free gitu di dalam diri lu, ibaratnya kayak masih menjadi slave, budak atas opini orang lain. Lu gak otentik jadinya, dan ini gue jamin bakal menimbulkan kegelisahan di dalam diri lu. So, berhenti PMO itu idealnya pure bener-bener lu ngelakuinnya buat diri lu sendiri, bukan karena lu sangat desperate haus akan pujian dari lawan jenis, dari cewek. Lu pasti bakal glow up secara personality lebih oke, secara fisik juga mungkin lebih oke, bebas nolep, bebas insecure, jadi lebih tampan sebagai seorang cowok ketika udah berhasil berhenti PMO. Nah, dari sini cewek jadi lebih merhatiin lo karena looks lu yang lebih atraktif. Orang lain juga jadi lebih pengen deket-deket sama lo karena aura lu yang positif. Yang harus lu ingat selalu, orang jadi suka sama lu gara-gara lu ngelakuin nofaf, apalagi cewek, itu sekedar side effect. Efek samping dari glow up-nya, improve-nya diri lu, efek dari tidak melakukan PMO. Seorang pria Sigma, pejantan tangguh skibidi sejati, here you go again. Enggak terdistraksi sama efek samping ini, karena ada hal yang jauh lebih penting yang harus dia lakuin dari sekedar dapetin approval, validasi orang lain. Apakah itu? Jeng, nemuin tujuan hidup lu, ngedengerin God given insting lu, dan lu work hard, bekerja keras demi mencapai tujuan tersebut. Berhenti PMO karena lu pengen nemuin jati diri, tujuan hidup, itu tujuan yang keren banget, Sigma banget, high level banget. Sementara kalau berhenti PMO karena lu pengen punya pacar, ngebet, pengen berbucin ria, itu tujuan yang B aja sih menurut gue, yang low level, I'm sorry to say, but I don't care. Karena ini yang gue rasa banget. Gini skenarionya, mari kita berandai-andai. Lu suka sama seorang cewek, jatuh cinta, terus gara-gara pengaruh berbagai hormon di tubuh lu yang membuat lu jatuh cinta, yaitu hormon oksitosin, tubuh lu pun di kondisi kayak gini jadi terdistraksi, jadi nggak tertarik buat ngelakuin PMO dulu, karena yang pengen lu kejar itu si doi, yaitu pengen dapetin cewek yang lu suka tersebut. Nah, ini pondasi yang weak, yang lemah, karena kondisi yang mengakibatkan diri lu males buat ngelakuin PMO itu karena lu pengen dapetin approval, validasi dengan nyenengin si cewek, ngejar hatinya. Kenapa gue bilang ini sebagai pondasi yang lemah? Karena lu bergantung sama hal yang sulit banget dikontrol, yaitu perilaku atau tingkah si cewek yang lu suka tersebut. Lu bergantung sama perilaku orang lain intinya. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit, dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO, gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi.
Yang namanya jatuh cinta, falling in love, bucin, baper, ini semua sementara doang, sesaat doang, nggak permanen gitu. Dan problem lainnya juga, ini melibatkan pihak eksternal, melibatkan orang lain, melibatkan dua sisi, yaitu sisi diri lu dan dari sisi si cewek. Oke, katakanlah sekarang situasinya lagi perfect banget, lu nya suka sama dia dan dianya juga suka balik sama lu. Lu sama cewek yang lu suka tersebut reciprocate, timbal balik secara positif, sama-sama suka. Gara-gara ini lu jadi berkomitmen buat stop PMO. Gampang rasanya buat berhenti PMO karena lu pengen ngejar dapetin itu si cewek. Harapannya bisa pacaran, setelahnya nikah, hidup damai sentosa sampai ajal memisahkan. Itu harapan lu. Tapi lu buta bahwa realita itu terkadang gak peduli sama sekali sama fantasi indah yang lu bangun di kepala. Sekarang gimana kalau ternyata si cewek yang lu suka ini suka sama lu nya itu sebentar doang. Tiba-tiba si cewek ini bulan depan atau minggu depan atau besok menjauh, dingin, dan tiba-tiba jijai sama lo karena mungkin lo ngelakuin sesuatu yang bikin dia ilfeel, entah lewat perkataan atau omongan lo, atau bisa karena faktor eksternal juga. Tiba-tiba dia balikan sama mantannya, atau tiba-tiba dia dijodohin sama orang tuanya. Banyak hal yang membuat ini bisa terjadi. Intinya si cewek jadi kabur, ngeghosting lo pun bingung. What the is that? Gue gak ngelakuin hal yang salah kok. Akhirnya gara-gara ketidakstabilan dan ketidakkonsistenan sifat si cewek ini yang lu suka, yang mana ini normal banget karena kita manusia itu makhluk yang emosional, apalagi cewek kan. Akhirnya rasa semangat lu buat berhenti PMO yang tadinya semangat banget jadi luntur. Gara-gara tujuan yang pengen lu capai, yaitu dapetin dia, itu doinya udah kabur duluan kan. Why-nya jadi udah hilang nih. Nah, dari sini lu kena mental, menderita, dan ngelakuin PMO lagi at the end buat pelampiasan. Sama aja bohong kan? That's why sekali lagi gue sangat tidak ngerekomendasiin untuk dapetin pacar sebagai tujuan utama lu banget berhenti PMO. Kalau sebagai side effect, efek samping, it's okay lah. Terus kalau gitu apa dong yang seharusnya menjadi tujuan utama lu dalam berhenti PMO? Seperti yang tadi gue bilang, menemukan jati diri lu, God given insting lu, tujuan hidup lu, mencari tahu sebenarnya apa sih tujuan yang maha kuasa nempatin lu di planet bumi ini. Buat apa sih? Ini yang mayoritas anak muda zaman sekarang yang kalau gue lihat dan amati itu nggak terlalu peduliin. Padahal ini penting lu cari tahu kalau lu pengen jadi seorang the ultimate male sejati, bro. Dan kecanduan PMO itu kayak musuh utama banget yang harus lu tumpas dulu dari hidup lu sebelum lu akhirnya bisa menemukan apa yang menjadi jati diri lu. Bang, kenapa lu ngebahas PMO mulu? Karena gue ngeliat feedback dari kalian melalui komentar atau DM IG atau email, dan dari situ gue menyimpulkan gitu kan, PMO itu bener-bener permasalahan hidup nomor satu bagi kaum cowok zaman modern. Percuma ngomongin self-improvement, benerin diri sendiri, menjadi lebih produktif, self-development, kalau hidup lu masih digerayangi sama kecanduan PMO. S3X itu kan basic need kita banget, mendasar banget, manusiawi banget, tapi lu salah gunain dengan ngelakuin PMO. Self gratification, nyenengin diri sendiri. Nah, ini nggak align sama ketentuan yang Mother Nature tentukan. PMO itu penyalahgunaan yang paling amat terburuk, level terburuk. Makanya lu ngerasa bego dan lemah setelahnya. Karena simply lu bertingkah abnormal, tidak normal, bertentangan sama the law of Mother Nature. Makanya hukuman dari Yang Maha Kuasa yaitu lu jadi glow down, baik secara fisik maupun mental. Jadi lebih animalistik begitu lu addict sama PMO. Di saat lu masih kecanduan PMO, otak lu jadi sulit buat berpikir jernih, ngerenungin situasi kehidupan lu karena dopamin di otak lu kacau balau gara-gara selama ini teroverstimulasi. Ya sulit dong di kondisi kayak gini lu menemukan jati diri, nemuin tujuan hidup, mendengar suara dari Tuhan ketika lu masih kejebak di kondisi bodoh setengah zombie kayak gini. Pegang kata-kata gue nih, lu baru bakal ngerasain hidup yang beneran, yang real ketika udah terbebas dari kecanduan PMO. Oke, kesimpulan, menjadikan pengen punya pacar sebagai tujuan lu berhenti PMO kurang direkomendasikan karena pondasi tujuan lu itu rapuh jadinya. Karena berdasarkan tingkah laku cewek yang lu suka. Dan tingkah laku orang lain itu selalu sulit buat lu kontrol. Oleh karenanya, tujuan paling ideal seorang pria ketika berhenti PMO itu adalah buat nemuin tujuan hidupnya, mencari jati diri. Karena kalau ini pondasi lu lebih strong, kokoh, karena lahir dari dalam diri, bukan dari sesuatu yang ada di luar diri lu. Dapat pacar, glow up, disukai orang, itu semua sekedar side effect, efek samping yang nggak ada salahnya buat lu nikmati dan appreciate. Oke, thank you so much udah join sama gue di video kali ini. Like, share, komen, subscribe buat lu yang belum subscribe channel ini.
The best way to support this channel adalah dengan dapetin ebook gue Panduan Lengkap Berhenti PMO Permanen, sebuah bacaan sangat wajib, bacaan keren yang akan merombak total perspektif lu tentang kecanduan PMO. Ini bakal ngebantu lu lebih advance lagi buat berhenti PMO. Link ada di deskripsi. Atau kalau lu tertarik di dunia perkontenan, pengen belajar bikin konten dari gue, lu bisa cek course gue di Udemy, selalu diskon, always diskon. Lu bisa menggunakan kode voucher yang gue cantumkan di link di deskripsi. Oke, kita ketemu lagi di next konten. Have a nice day.